Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragina Salsabila. Dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat ilmu pendidikan. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Iswandi Agustin MPD selaku dosen pengampu dari filsafat ilmu pendidikan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian ilmu pendidikan. Pengertian filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Dan di sini selanjutnya ada dasar-dasar filsafat pendidikan. Dalam filsafat ilmu pendidikan terdapat 3 bagian. Yang pertama ada ontologi pendidikan, yang kedua ada epistemologi pendidikan, dan yang ketiga ada aksiologi pendidikan. Ontologi pendidikan. Ontologi secara bahasa yaitu ontos, artinya ada, dan logis artinya ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa ontologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mengkaji dan membahas tentang hakikat, ada dan keberadaannya logika atau pikiran manusia. Dan yang kedua ada epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul sumber pendidikan, metode pendidikan, unsur-unsur pendidikan secara sasaran pendidikan dan sebagainya. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi pendidikan adalah mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan. Dan selanjutnya ada fungsi filsafat. Fungsi filsafat untuk membuat berpikir secara kritis agar saat menghadapi masalah kita bisa berpikir secara rasional dan berpikir lebih netral. Ilmu ini juga membantu untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu untuk menemukan jawaban dari masalah. Dan selanjutnya di sini ada pandangan manusia terhadap filsafat. Nah, yang pertama ada pandangan yang berpendapat bahwa apabila mendengar kata filsafat maka terbayang sesuatu yang sulit. Dan yang kedua ada pandangan secara bersifat skeptis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa berfilsafat adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan yang ketiga ada pandangan yang bersifat negatif, mengambil manfaat secara negatif dan mengatakan bahwa berfilsafat berarti bermain api alias berbahaya, karena berfilsafat dianggap tidak baik dan tidak boleh dan berdosa. Dan yang keempat adalah golongan yang memandang positif, yakni filsafat adalah lapangan studi atau tempat melatih akal dan pikiran. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat filsafat pendidikan. Seseorang yang sedang menuntut ilmu pendidikan dituntut untuk melahirkan masalah-masalah hakiki mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan baik adalah dalam lingkup luas maupun mengerucut akan lebih terarah melalui filsafat pendidikan. Hal tersebut membuat pelajar atau praktisi pendidikan lebih kritis dan dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, filsafat ini juga akan membuat pelajar untuk merenungkan masalah hakiki pendidikan yang secara otomatis akan memperluas cakrawala berpikir dan menjadi lebih kearif dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menuntut pelajar untuk berpikir reflektif, menggunakan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab atau sistematis. Selain itu, menurut AMKA 2019 HLM 26, filsafat pendidikan memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat menolong mendidik.
Dan yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat memberikan pandangan yang luas. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima ada filsafat memberikan dasar-dasar yang baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada metode. Metode-metode filsafat pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metode positivisme atau positivistik, metode fenomenologis, dan metode kritis. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Terus yang kedua ada fenomenologi, adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi untuk metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke-20. Terus selanjutnya yang terakhir ada metode kritis, merupakan suatu aliran yang menekankan terhadap penilaian dari masyarakat ataupun budaya dengan menerapkan sistem pengetahuan tentang pemikiran yang kompleks dengan menggunakan proses analisa dan evaluasi terhadap informasi yang diterima. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.